Oke, sekarang aku dengan teman kerja yang masih cantik, masih belia, masih ting ting. Coba, ya namanya Ayu. Jadi dia masih Ayu ting ting. Oke, sekarang kita mau wawancara Ayu. Kehidupan Ayu itu seperti apa, membahagiakannya, menyedihkannya, semangatnya, keluarganya, pokoknya semua. Berat banget. Semua kita tanya-tanya seputar Ayu dulu. Oke Ayu, kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kalau umur tuh bagi kamu profesi bukan sih? Bagi lo tuh umur tuh profesi bukan? Bukan. Kalau bukan berarti boleh tahu dong kita umur lo tuh berapa? Lo kan masih ting-ting nih. Apa? 28 guys. 23. Di sini di Jakarta, di mana lagi masih ting-ting umur segitu. Anjir. Masya Allah. Salut. Boleh Ayu, sekarang kita langsung next pertanyaan. Ayu kerja, ini kan kerja yang kedua ya tadi bilangnya ya. Ini kerja tempat kerja Ayu yang kedua. Pertama di daerah mana aja, jangan nyebutin perusahaan. Ada daerah juga Setiabudi juga. Oh, daerah Setiabudi di Jakarta ya. Nah, yang kedua juga tetap di Jakarta juga. Nah, menurut Ayu tuh kenapa sih seorang wanita itu tetap harus bekerja, mau lo nanti masih, ini kan belum rumah tangga ya. Nah, kenapa lo harus bekerja? Terus nanti lo tuh punya planning kalau lo udah rumah tangga nanti lo tuh tetap bekerja apa tidak? Kalau gue prefer buat tetap kerja. Pertama, ada penghasilan sendiri, jadi lo bisa merawat diri lo biasa. Biar cantik beli ya. apa yang lo mau. Terus yang kedua, biar lo punya lingkungan di luar dari rumah gitu. Jadi biar cakrawala lo terbuka, pikiran lo tuh. biar pengetahuan tetap berjalan ya. Bener. Jadi lo biar nggak kudet-kudet banget lah, biar sengaja lo update apa nih yang lagi happening gitu. Karena lo tipikal orang yang kalau udah di rumah ya di rumah aja gitu ya. Jadi kalau lo kerja ya seenggaknya itu ada ada lingkungan buat kehidupan lo gitu ya. Oke, baik. Terus kalau misalkan suatu saat suami lo berumah tangga terus suami lo nggak mengizinkan lo kerja, gimana? Ya udah di rumah tetap jadi ibu rumah tangga. Tapi at least atau lo punya mesti sampingan? punya sampingan juga bisa. Tapi at least lo seenggaknya nggak terlalu kudet-kudet banget lah. Kan sekarang udah ada internet ya. Jadi lo jangan yang terlalu kudet gitu loh. Tetap update. Jadi lo nggak ketinggalan zaman gitu. Jadi intinya lo kerja itu cuma buat lingkungan doang ya yuk, agar punya lingkungan yang fresh yang bikin otak lo itu nggak kudet. Nggak ada tujuan untuk nambah penghasilan atau iya itu juga kan tadi ini biar punya dapat penghasilan sendiri. Tadi ya? Iya, sorry guys. Tadi apa poin pertama malah. Oke. Lalu berarti kalau misalkan jawaban Ayu tentang suaminya ngelarang terus Ayu ya udah nggak kerja nggak apa-apa, yang penting gue nggak kudet. Nah berarti Ayu siap juga punya suami yang larang berarti ya? Nggak diomongin dulu, gue mau nyari nih sebelum nikah, gue harus kompromi dulu sih. Iya harus kompromi dulu tetap. Tapi kalau bisa ada satu keadaan di mana gue nggak bisa bekerja nurusin, ya udah mau nggak mau kan kita harus nurut sama suami. Oke, baik. Hidup itu kan pilihan ya. Betul. Kan hidup itu memang pilihan yuk. Tapi ada nggak sih di Ayu itu yang menyayangkan? Misalkan nih Ayu nggak kerja, terus Ayu kan udah sekolah tinggi, sayang loh pendidikan gue begini. Ada nggak di pikiran Ayu tuh? Ada. Gimana coba? Boleh dijelasin nggak? Kalau misalnya ada ilmu kan semakin diasah semakin ini ya. Kalau punya ilmu semakin diasah semakin menjadi gitu. Nah kalau misalnya kita punya ilmu yang lama nih, terus udah dipakai-pakai, kan jadi mendem aja. Oh iya. Tapi sebenarnya sih bisa juga yuk nanti buat kehidupan pribadi. Kehidupan sehari-hari ya bisa. Iya, kehidupan sehari-hari gitu. Begitu.
gitu. Cuman kan pasti orang ada kayak pengennya yang berpenghasilan gitu lah, yang memiliki hasil. Ya berarti Yang Ayu, asli. berarti Ayu tipikal wanita karir tapi tetap patuh sama suami. Jadi kalau suami mencukupi dan kalau suami Ayu mencukupi dan misalkan melarang, ya Ayu nggak apa-apa aja. Ya tapi dikompromiin dulu aja sebenarnya. Tapi nggak ada. Win-win solution aja yang penting. Gitu, oke. Sekarang ganti pertanyaan kedua. Oke Ayu, kita kembali lagi di bincang-bincang santai. Pokoknya yang kita tanya di sini, Ayu boleh jawab, boleh juga tidak. Ya, kalau tidak di skip aja nggak apa-apa. Ayu kan tadi bilang usianya kan, usia itu bukan profesi ya, jadi boleh dong kalau dikasih tahu. Nah, usia aku kan usia Ayu sudah 28 tahun. Pengalaman terburuk apa sih yang pernah Ayu rasain, dan kalau bisa tuh kalau bisa Ayu pengennya itu kejadian apa enggak, terus mau Ayu tuh harusnya gimana? Apa ya? Yang pernah Ayu sesalin atau Ayu ada penyesalan nggak di kehidupan ini setelah menjalani Oke, kalau penyesalan ini? banyak. Cuman Salah satunya, contohnya apa ya? Apa ya? Oh, gue sebenarnya agak menyesal sih sekarang. Apa kemarin itu nggak ngelanjutin kuliah gitu. lo udah S1 kan? Belum, gue masih D3. Masih Terus kalau misalnya kayak sekarang tuh gue mikir-mikir lagi, ya gini lagi kondisinya gitu. Jadi yang Ayu sesalin kenapa Ayu Nggak pas waktu awal-awal kerja nggak lanjut kuliah, karena kalau udah ngerasain nyaman kayak gini di zona nyaman itu kayak buat pendidikan Ayu udah males, tapi padahal pengen ya. Oke guys, jadi untuk lebih kalian yang baru lulus SMA, nah mending SMA langsung atau kuliah yang masih ini, mending langsung lanjutin kuliah aja, semangatin aja, paksa aja badan lu supaya lu sampai lulus S1 atau S2 iya, gitu. Jadi biar nggak males. Iya, Jadi pokoknya masih on fire lah gitu. iya, pokoknya pendidikan itu ternyata tuh penting ya Yu ya. Mungkin kalau misalnya gue nggak ambil kuliah, mau ambil kursus-kursus yang bisa ngap diri deh. Begitu. Tapi hal lain ada lagi nggak Yu? Selain kuliah, selain dunia pendidikan, yang di kehidupan lu tuh merasa lu tuh nggak nyaman, nggak enak, nggak pengen lu lakuin gimana? Apa ya? Sebenarnya nggak pengen lu lakuin tapi terjadi di kehidupan lu gitu. Nggak tahu gue ngeblank. Misalkan contohnya di gue ya, Apa? gue aja nih. Iya, apa? Kalau gue kan Lo apa? zaman dulunya misalkan gue menjalani hubungan sama cowok dan alhamdulillahnya kan itu emang suami gue sekarang kan. Kalau bisa gue tuh nggak mau, kalau bisa tuh mending taruh gitu. Ya cuma kan itu nggak bisa diulang dong ya, tapi buat pelajaran aja gitu. Nah kalau lu tuh gimana? Gue nggak mau percaya, nggak mau terlalu percaya sama janji-janji. Hati. Berarti lu sering sakit hati sama cowok ya Yu? Iya Iya benar. Emang cowok tuh pernah janji lo apa sih Yu? Sampai lu kayak trauma gitu perasaan dah. Mau janjiin Candi Borobudur. Lah itu endang apa kira namanya gitu. Bangun candi. Iya kan apa yang Sumi. iya dari Sumi iya dong. Yang wing. Gimana kita ini? Gak boleh gitu. Oh jadi Ayu pernah dikecewakan sama cowok? Sering. Sering. Oh sering. Kasihan banget. Cantik kayak gini. Iya jadi sebenarnya ya emang ajaran agama tuh seharusnya bener ya Yu. Maksudnya seharusnya bukan ajaran agama itu yang benar, dan seharusnya kita menjalankan itu. Karena kita nggak menjalankan itu ya udah hati kita sakit, sama manusia aja sakit istilahnya kan. Terus emang lebih baik
apa namanya, menaruh harapan tuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menaruh harapan sama manusia. Iya betul. Betul ya. Karena kita milik Allah. Ya apa yang terjadi ya udah. Betul. Cuma yang kita sesalin kenapa kan kita hidup itu kayak cuma yang menjalani, kita tuh hidup nih udah dikasih hidup enak, dikasih nafas gratis segala macam. Nah, kita tuh kayak cuma harus menjalani apa yang udah ada pedoman hidup tuh udah ada kan. Nah, kalau di kita kan Muslim Al-Quran itu semua dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mengatur apapun di Al-Quran, hadis, fikih itu udah ada kan. Cuma kadang kita sebagai manusia yang penuh dosa ini, kita kadang yang ya udahlah kayaknya harus sepele. Nah ternyata tuh kita belum tahu apa efeknya itu ya Yu ya. Mungkin ke situ kali ya guys. Oke, itu belakang ada yang nongol-nongol, boleh mulai. Hai, kenalin diri dulu. Di samping saya ada seorang wanita cantik, manja. Namanya siapa? Coba perkenalin diri dulu aja lah. Halo, Sayu. Ini siapa? Merte. Iya benar. Nama lengkap, terus alamatnya misalnya di Bogor atau di Ngapain Jakarta. alamat? Gitu-gitu aja. Oh iya. Oh, Halo. Gue Ayu. Sekarang gue tinggal di Jakarta. Jakarta Timur. Iya, Jakarta Timur. Wih, anak BKT. Rumah dia di perbatasan dia. Enggak usah nih. Perbatasan antara Jakarta Timur dan Bekasi. Tuh kalau kerjaan naik apa yuk? Gue naik kereta sama naik Grab. Nah, Naik busway kalau pulang. Lu udah berapa lama sih Apa? di kerja naik kereta itu? Lah, berapa lama ya? Ya, kan waktu itu deket rumah jadi nggak naik kereta 2 tahun. 5 tahun lah. Enggak, lu 5 tahun. Iya, bener-bener 5 tahun. Iya. Menurut lo, ini kerja pertama lo ya? Enggak, gue pernah dulu cuma berapa bulan doang di kantor swasta. Oh, ini kedua berarti. Kedua. Menurut lo, Apa ya? gak tau sih ya, tapi kalau lo nggak mau jawab gak apa-apa. Kalau lo tuh udah, lo kan belum berumah tangga nih. Uang yang lo dapet di kerja itu, aset apa sih yang lo dapat saat lo kerja? Aset paling apa? Gue beli laptop. Tuh. Mau kita selanjutnya ya? Iya, di belakang dulu. Mungkin Kak Anis mau nanya apa sama Ayu, boleh? Tujuan hidup lo apa yuk? Tujuan hidup Ayu apa yuk? Tujuan hidup gue ingin hidup. Oke guys, ini ada titipan pertanyaan untuk Ayu. Katanya khusus untuk Ayu, apa sih tujuan hidup lo yuk? Tujuan hidup gue ingin menjalani hidup dengan tenang. Selama ini udah tenang belum? Lumayan, cuman sebenarnya gue ini nggak pernah nyenggol kemana-mana, gue nggak pernah cari ribut, tapi ada aja. Oh, lebih ke manusianya. Ya, gitu. Kayak gue nggak pernah deh iniin orang, kayak nggak pernah nyari orang, ribut, nggak pernah nyari perkara. Tapi kenapa ada aja ya orang yang nyenggol kita gitu? Karena kan banyak faktor yuk. Orang disenggol orang itu belum tentu orang itu baik, belum tentu orang itu nggak baik. Bisa jadi Ayunya itu memang sudah baik, tapi ada rasa iri, dengki, hasut, kita nggak tahu gitu. Tapi nauzubillah ya, semoga nggak terlalu terjadi sama diri Ayu. Tapi kalaupun itu terjadi, Ayu tuh percaya aja kalau namanya badai itu kan pasti berlalu nih. Nah, pasti ada pelangi. Nah, Allah pun udah menjanjikan itu gitu untuk kehidupan manusia. Jadi selama kita ibaratnya orang meninggal aja kan pasti nanti juga kan ada tahap-tahapnya lagi gitu. Apalagi yang di dunia gitu. Ya selama kita di dunia ya kita jalanin hidup aja. Kalau Allah juga dikasih masalahnya baru ada orang yang nyenggol. Istilahnya Ayu baru dikasih sentil nih sedikit nih sama Ayu nih, sama Allah nih. Di sini
Allah menciptakan semua manusia itu baik awalnya, tapi ternyata kita ada hati yang dikotori sama manusia itu sendiri gitu. Kalau Ayu nggak mau jadi orang yang jahat kayak gitu, ya Ayu harus jadi orang baik di tengah-tengah orang yang jahat itu. Iya betul. Gitu yuk. Betul kawan-kawan. Terus jadi apa namanya, permasalahan Ayu baru hanya itu aja, atau memang ada lagi yang lebih Sebenarnya berat ada. tapi nggak mau Mungkin runyam diceritakan? ya, mungkin rumit ya. Rumit. Seperti itu. Gue ingin hidup dengan tenang, gue ingin hidup dicintai dan mencintai. Ya nggak apa-apa, bagus lah. Itu emang bener. Tapi Yang penting ikhlas dan tulus iya menjalani betul. hidup. Betul, orang baik itu belum tentu ikhlas, tapi orang ikhlas itu katanya udah pasti baik. Karena ikhlas itu nggak mudah. Ikhlas menerima, Amin. ikhlas menerima kenyataan yang pahit yang menurut kita nggak baik tapi kata Allah baik, kayak gitu. Termasuk Ayu sekarang, misalnya Ayu kayak punya keinginan usia 25 gue mau nikah lah gitu, tapi emang belum waktunya. Nah Ayu kan harus berbesar hati menerima itu sekarang. Betul. Banyak yang bisa dinikmati Iya. sampai sekarang. Bahkan nanti kalau kehidupan Ayu udah tenang, udah damai pun, gue pengen deh dikasih masalah, gue kangen sama masalah itu, gitu ya. Betul kayak gitu, karena pas abis ada masalah terus kita jalanin, kita bisa, itu hadiahnya tuh jauh lebih indah daripada masalah itu gitu. Jadi pasti nanti Ayu kangen sama Momen-momen ada masalah. Yes. Dengan adanya masalah kita jadi lebih dekat sama Allah. ya betul gitu. Nah terus Ayu coba deh, kan tadi kan kita udah yang apa sih, pengalaman buruk segala macam gitu kan. Coba sekarang yang seneng-senengnya aja deh, itu tentang keluarga. Ayu anak ketiga dari 4 bersaudara. Oke, terus hal apa sih yang bikin Ayu tuh sayang banget sama keluarga Ayu? Ayu pengen apa di keluarga Ayu? Pengen gimana? Sebenarnya karena gue ngerasa keluarga gue itu care, jadi kita nggak ada tuh yang namanya kayak sesama adik kakak tuh iri-irian tuh nggak ada. Ya, bagus, alhamdulillah ya Ayu. Kayak Nggak banyak tau yang kayak gitu. nggak ada yang namanya kompetisi, nggak ada yang namanya apa ya, meskipun kita ada jengkel-jengkel wajar lah ya, Wajar. kayak gitu, tapi di dalam hati kita semuanya ya kita care gitu, kita peduli, kayak nggak ada mungkin ya selek-selek kecil ya, gara-gara hal sepele lah yang nggak terlalu berat-berat banget. Terus sampai habis itu ya baik-baik lagi. Sampai lagi kan, Dan gue bersyukur kayak oh ternyata orang tua gue, nyokap gue Yes. berhasil ngedidik anak-anaknya jadi akur kayak gitu. Dan semoga sampai selamanya. Amin, amin. Baik. Terus kalau di depan Ayu nih ceritanya orang tua Ayu nih, khususnya ibu. Ayu mau ngomong apa? Apa sih yang Ayu belum kasih ke ibu? Ya Allah, Apa sih yang banyak. Bu, misalkan Bu maafin ya, Ayu udah nakal, Ayu begini-gini, terus Ayu tuh pengen Ya, begini kayak gitu, jadi coba yang berbinar-binar, gue menahan nih. Iya iya. Gue udah menahan nih. Aduh, kalau udah ngomongin orang tua udah Kayaknya udah pertanyaan ini buat lo Iya. jadi kayak kan kira lu juga kan pembawa acaranya, jawab. apa ya, banyak yang masih belum bisa aku kasih gitu buat ibu, terus masih banyak kurangnya, dan apa ya, pengen aja sih nanti, semoga nanti pas udah nikah, udah punya cucu, aku punya anak tuh masih ada ibu dan bapak, masih ngelihat cucu, masih pengen banget kayak gitu, sehat, panjang umur, pengen banget ngeliat mereka gendong cucu sendiri, anak sendiri lah gini. Siapa tahu malaikat lewat, Allah ngabulin doa Ayu ya kan. Amin ya Allah. Walaupun sekarang Ayu lagi kosong, tapi emang kalau jodohnya udah di depan mata bisa jadi gitu. Dan kalau udah nikah juga siapa tahu memang dipercepat untuk punya cucu, ya itu nggak ada yang tahu semua. Jodoh, rezeki, maut. Rezeki itu kan bukan hanya uang, anak itu kan rezeki juga ya kan. Jadi kalau Ayu nanti jodohnya cepet datang terus langsung diberi anak, wah luar biasa, alhamdulillah. Amin. Semoga diijabah yuk. Amin ya robbal alamin ya. Tapi
Ayu tuh sedekat apa sih sama orang tua? Dekat sih sebenarnya nggak terlalu cerita yang kayak oh di sini hari ini gini enggak, gue lebih orang yang tertutup, gue nggak mau nge-share masalah gue ke rumah, Ke orang tua. Oh, gue cuman mau ngasih senang-senangnya aja, gue nggak mau orang tua gue tahu gue ada masalah apa segala macam kayak gini, gue nggak pernah cerita gitu. gue jadi kayak cuman pengennya kerjaan sih. gue selalu, makanya gue kalau pulang atau apa gue selalu ngebeliin makanan yang enak ya, biar mereka ngerasain Imigrasi. apa segala macem, biar nggak usah Imigrasi. worry lah sama anak. Jadi kerja pun walaupun kita belum udah dapat aset, setidaknya kita udah sedikit aja rezeki kita biar orang tua merasakan ya itu berkah, karena sedikit aja kita ngasih orang tua itu balasannya itu kan doanya yang masya Allah banget. Ya memang apapun yang kita berikan itu mau lautan gunung sekalipun kita berikan ke orang tua itu nggak bisa membalas kebaikan dan budi orang tua kita yuk. Makanya kenapa surga di kaki Allah, di kaki ibu, yaitu Kesini. Betul.